Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Hamas dan Israel sudah sepakat untuk gencatan senjata dan sudah dilakukan proses pertukaran tawanan dalam tahap pertama, dan kemudian tahap berikutnya akan dilaksanakan beberapa kesepakatan di dalam gencatan senjata kali ini. Namun saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang kita cermati bersama dengan menjawab isu-isu yang kira-kira melemahkan semangat kaum muslimin, di mana ada hal yang mengganjal di pikiran kita. Apa gunanya gencatan senjata? Apa gunanya perdamaian ini? Apa gunanya peperangan yang 1 tahun 5 bulan atau 471 hari sudah berlalu? Apa gunanya ini semua? Apakah perang Hamas saudara-saudara kita di Gaza ini merupakan perkara yang mubazir, perkara yang sia-sia? Toh Palestina juga tidak merdeka. Puluhan ribu nyawa melayang begitu saja. Seluruh rumah, bangunan-bangunan hancur lebur, dimusnahkan dan diserang oleh Yahudi laknatullah. Kesempitan hidup, kelaparan, kehausan. Rakyat-rakyat Palestina khususnya di Gaza pada hari ini tinggal di tenda-tenda dengan serba kekurangan, serba kesempitan. Apa gunanya perjuangan selama ini kalau toh pada akhirnya damai, lalu kita bereforia, Gaza menang, Israel kalah, menerima perdamaian. Setelah itu Palestina tetap dalam posisi terjajah. Saudara-saudara kita Gaza dalam teriakan takbir menyambut perdamaian ini. Sebenarnya sebesar apapun kesenangan dan euforia yang disambut oleh saudara-saudara kita di Gaza dan kaum muslimin seluruhnya atas perdamaian ini, namun hari-hari berikutnya yang dilalui oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza merupakan hari-hari yang sempit, tanpa tempat tinggal, kebutuhan pokok terbatas. Lain lagi, ratusan ribu saudara kita sedang dirawat di rumah-rumah sakit, baik di dalam Gaza ataupun di negara-negara Muslim yang menampung korban perang selama 1 tahun 5 bulan lebih kurang ini. Jadi kalau hal ini kita bawa dalam pikiran nalar, dalam kacamata logika manusia, maka orang akan beranggapan perang 1 tahun lebih sebelum ini yang disebut dengan Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa, mungkin adalah perang yang sia-sia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam melihat kenyataan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita sekarang ini di jalur Gaza, setelah perang, kemudian setelah terjadinya perdamaian ini kira-kira sia-sia enggak perang Badai Al-Aqsa yang sudah merenggut puluhan ribu saudara kita di Palestina, di jalur Gaza, dan menghancurkan ratusan ribu rumah bangunan dan tidak layak menjadi sebuah tempat tinggal? Kira-kira apakah perjuangan selama ini sia-sia? Hal ini dijawab oleh Abu Ubaidah, juru bicara Hamas, yang selama ini selalu memberikan informasi-informasi yang terkini terhadap perkembangan perjuangan rakyat Gaza di Palestina. Maka mengutip dari penyampaian Abu Ubaidah yang disiarkan oleh channel Timur Tengah, di mana ada 3 ayat dan 1 hadis yang dikutip oleh Abu Ubaidah untuk menjawab dan memberikan motivasi serta membuang persepsi perjuangan sia-sia selama ini. Abu Ubaidah mengutip
3 ayat Al-Quran dan 1 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang dikutip oleh Abu Ubaidah setelah dia memberikan semangat kepada penduduk Gaza seluruhnya, setelah dia memanggil pejuang-pejuang Gaza dengan panggilan yang begitu patriotik, dia memanggil seluruh penduduk Gaza dengan berbagai kesempitan, dengan berbagai ujian yang begitu berat selama perang ini berlangsung. Maka Abu Ubaidah menyampaikan kepada penduduk Gaza seluruhnya, baik yang memegang senjata ataupun rakyat sipil, dengan berbagai pengorbanan yang telah mereka korbankan dan yang telah mereka rasakan, Abu Ubaidah menjawab, wahai saudara-saudaraku, seluruh penduduk Gaza, seluruh para pejuang, kita sudah melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Nah, ini ayat yang dikutip oleh Abu Ubaidah. Jadi setelah kita cek, ayat ini berada dalam surat Ali Imran ayat 146. Apa makna ayat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar daripada pengikutnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Spirit ayat ini yang dikumandangkan oleh Abu Ubaidah untuk memberikan semangat perjuangan untuk memperkuat keteguhan rakyat Gaza dalam mempertahankan tanah air mereka daripada penjajahan yang sudah berlalu hampir 70 tahun lebih. Lalu Allah menutup ayat ini, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Apakah peperangan setahun lebih ini sia-sia? Tidak. Abu Ubaidah memberikan pemahaman kepada kita, ini adalah ujian kesabaran bagi seluruh kaum muslimin dan penduduk Gaza, dan ujian kesabaran tersebut muaranya adalah hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan orang-orang yang bersabar pada hari kiamat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pembalasan yang tidak ada batasnya. Lalu ayat yang kedua yang dikutip oleh Abu Ubaidah adalah kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau menyampaikan seraya memberikan semangat kepada penduduk Gaza bahwasanya kita pada hari ini sudah merasakan dan melaksanakan apa yang dulunya dilaksanakan oleh Musa dan pengikut-pengikutnya. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun, maka mereka berada di pinggir Laut Merah. Rakyat ataupun umat Nabi Musa hampir saja putus asa, dan mereka berkata kepada Musa alaihissalam, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Artinya umat Nabi Musa ketika melihat Fir'aun dan bala tentaranya sudah hampir mendekat, mereka sudah hampir putus asa. Kita akan ditangkap wahai Musa, kita akan dikalahkan. Tapi apa jawab Nabi Musa? Qala kalla. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan Fir'aun dan bala tentaranya menyusul kita, dan mereka sekali-kali tidak akan pernah mengalahkan kita. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepada aku. Abu Ubaidah mengutip semangat perjuangan Musa dan rakyatnya dan umatnya ini, dan itu berada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai ayat 62. Maka ketika Musa yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, datanglah pertolongan dan bantuan dari Allah.
Allah memerintahkan kepada Musa untuk menggerakkan tongkatnya, memukul lautan, dan laut itu terbelah. Nabi Musa dan umatnya melewati Laut Merah tersebut. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam dalam Lautan Merah tersebut. Abu Ubaidah mengutip kisah ini untuk memberikan motivasi kepada seluruh rakyat Gaza. Inna Rabbi sayahdini. InsyaAllah Allah yang menolong Musa dulu, Allah pula yang akan memberikan petunjuk dan memberikan bantuan kepada kita yang sudah mengorbankan harta benda dan bahkan nyawa untuk melawan penjajahan Israel yang sangat-sangat kejam ini. Kemudian Abu Ubaidah mengutip satu ayat lagi di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan semangat kepada penduduk Gaza dan memberikan pencerahan kepada kita agar jangan menganggap perjuangan ini meskipun Palestina belum merdeka, perjuangan ini sia-sia. Abu Ubaidah mengutip satu ayat lagi, yaitu mengenai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah keluar daripada Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah bersama Abu Bakar Siddiq. Ketika mereka berdua bersembunyi di Gua Sur, maka pada saat itu idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Pada saat Abu Bakar merasa ketakutan, merasa khawatir kalau mereka akan ditangkap oleh pasukan Quraisy, maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, jangan bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar Siddiq yang berada di Gua Sur, tempat bersembunyi itu. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, lalu Allah mengirimkan tentara-tentara yang tidak terlihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan Allah menjadikan kalimat slogan orang-orang kafir itu menjadi hina dan rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimah Allah itu yang paling tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Perdamaian ini, gencatan senjata ini bukanlah sebagai bentuk kekalahan dan kekhawatiran terhadap bagaimana nasib Gaza setelah ini, tetapi itu adalah ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita di jalur Gaza. Dan ketika pekikan takbir menyambut perdamaian ini menggema di seluruh penjuru Gaza dan bahkan di Timur Tengah pada umumnya, ini adalah sebagai dalil firman Allah, wa kalimatullahi hiyal ulya, kalimah Allah itu lebih tinggi dari apa yang sudah mereka korbankan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabaikan pengorbanan, ujian dan perjuangan saudara-saudara kita yang selama ini berada di bawah pembantaian Yahudi yang sangat-sangat menggenaskan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abu Ubaidah menyampaikan semangat dan spirit kepada rakyat Gaza mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Qala Al-Haythami fil Mujamma' wa rijalahu thiqat, dan Imam Al-Haythami menyebutkan perawi hadis ini adalah thiqat, orang-orang yang terpercaya. Abu Ubaidah mengutip hadis ini untuk memberikan semangat kepada seluruh rakyat Gaza dan pencerahan kepada kita semuanya agar jangan menganggap sia-sia perjuangan selama ini, di mana Abu Ubaidah mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Umamah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal dini zahirina, senantiasa ada satu golongan daripada umatku, mereka akan tetap menang di atas agama ini, li'aduwihim qahirina, dan mereka akan terus berkuasa melawan musuh-musuh mereka, la yadurruhum man khalafahum,
dan mereka tidak akan pernah mudarat dengan orang-orang yang berlawanan dengan mereka illa ma asabahum min la'wa, kecuali kelompok yang menang ini daripada umat Rasulullah ini, mereka hanya mendapatkan ujian dari Allah, daripada kesempitan hidup, daripada berbagai ujian. La'wa, kesempitan hidup, tidak ada kenyamanan, tidak ada kesenangan, karena mereka terus berjuang. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum kadzalik, dan keadaan mereka akan seperti itu. Qalu ya Rasulullah wa aynahum, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di manakah satu golongan umatmu itu yang terus menang sampai mereka itu melawan musuh tanpa henti? Qala, Rasulullah menjawab, bi Baitil Maqdisi wa aknafi Baitil Maqdis, golongan umatku ini berada di Baitul Maqdis dan seluruh penjuru Baitul Maqdis, termasuklah jalur Gaza. Hadis ini dikutip oleh Abu Ubaidah dalam penyampaian beliau menyambut dan memberikan komentar terhadap hasil perdamaian dengan Israel hari Minggu kemarin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir kami ingin menyampaikan, bukanlah sebuah kebetulan, semua itu bergerak dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Minggu kemarin kita masih berada di bulan Rajab, dan ma'ruf di tengah-tengah umat Islam, Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab sebagai bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kejadian Isra dan Mi'raj, dari Mekah Rasulullah berjalan malam ke Palestina, dan dari Palestina di Baitul Maqdis setelah melaksanakan salat sunat 2 rakaat bersama para anbiya-anbiya Allah, beliau melaksanakan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Namun dalam berbagai riwayat dan kita mendengar selama ini tentang Isra dan Mi'raj, ada sebuah pemandangan yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Salah satunya adalah beliau melihat suatu kaum yang memanenkan tanaman. Ketika mereka memanen di depan, yang di belakang pun sudah tumbuh kembali. Dipanen lagi yang di belakang, maka yang tadi barusan dipanen pun kembali tumbuh. Begitulah mereka tidak putus-putus memanenkan hasil pertanian mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka-mereka kaum itu yang memanen tanaman mereka tanpa henti, memotong di depan, tumbuh belakang, memotong di belakang, tumbuh yang di depan, tidak berhenti-henti? Jibril menjawab, wahai Muhammad, itu adalah umatmu, para mujahidin-mujahidin, yang mereka itu mendapatkan pahala mati syahid. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama hikmah menyampaikan, kenapa pada malam Isra Mi'raj Allah menampakkan pahala orang mati syahid yang tidak pernah terputus-putus, yang digambarkan bagaikan seorang petani yang terus memanen hasil pertaniannya. Para ulama hikmah menyampaikan, karena di Palestina itulah nyawa yang tidak pernah berhenti melayang sebagai korban kezaliman, korban penjajahan, dan nyawa itu mendapatkan pahala syahid. Dan dalam perang Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa, hampir 50.000 lebih kaum muslimin di jalur Gaza mendapatkan pahala syahid, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kamu anggap orang mati syahid itu mati, tapi mereka sesungguhnya hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kalian tidak merasakannya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya, apakah perang Tufanul Aqsa yang berlangsung 471 hari itu sia-sia? Nyawa mereka itu melayang sia-sia? Pembantaian dan kehancuran yang merata di jalur Gaza itu adalah sia-sia? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena ini ujian
yang dihadapi dengan kesabaran, dan sabar adalah salah satu jalan untuk menggapai hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan jalan keluar ke lapangan serta bantuan yang tidak terduga-duga dari pandangan manusia untuk meringankan dan menyelesaikan beban yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.